Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat semuanya yang menyaksikan video ini. Kami dari kelompok 10 Praktikum Simulasi Komputer 2024 yang beranggotakan Muhammad Rizky Kurniawan NIM 31, Kisya Sabila Sungkono NIM 59, dan Nedan Rohmah NIM 76. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kami, di mana di video ini nanti akan dijelaskan mengenai dua studi kasus. Studi kasus yang pertama yaitu simulasi proses produksi permen menggunakan software Flexim dengan studi kasus pada PT ABC Factory Cikupa, dan yang kedua itu studi kasus pada penentuan rute distribusi air isi ulang menggunakan software MATLAB. Untuk yang pertama, di sini kami akan mempresentasikan mengenai simulasi proses produksi permen menggunakan software Flexim dengan studi kasus pada PT ABC Factory Cikupa. Boleh agak ke bawah. Nah, di sini saya ingin menjelaskan dulu mengenai industri, bahwa industri merupakan suatu kegiatan melaksanakan proses produksi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk jadi, baik dalam skala kecil, menengah, maupun besar. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa pengaruh bagi bidang industri yang disebut dengan revolusi industri. Pada era revolusi industri membawa dampak dalam pelaksanaan proses produksi, yaitu dengan menggantikan tenaga manusia menjadi tenaga mesin, dan barang yang diproduksi dengan mesin memiliki nilai komersial yang tinggi. Pada studi kasus yang kami pilih yaitu di PT ABC Factory Cikupa, yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam produksi permen X yang berlokasi di Jalan Raya Serang, Bitung, Cikupa, Dukuh, Tangerang, Banten. Tingginya permintaan pasar terhadap produk ini menjadikan perusahaan harus memiliki strategi dalam manajemen operasionalnya, sehingga dapat memenuhi permintaan yang tinggi tanpa harus mengeluarkan biaya yang banyak. Oleh karena itu, kami memilih studi kasus ini dan melakukan penelitian ini untuk mengetahui aliran proses produksi permen X di PT ABC Factory Cikupa secara keseluruhan dengan merancang simulasi menggunakan software Flexim. Simulasi ini dilakukan dengan memodelkan seluruh aliran proses produksi untuk mengetahui input dan output harian pada produksi permen X di PT ABC Factory Cikupa, sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu membantu perusahaan dalam memberikan referensi untuk mengoptimalkan efisiensi lintasan proses produksi permen X guna memenuhi permintaan yang tinggi di pasaran secara tepat waktu, tepat kuantitas, maupun tepat kualitas, sehingga hal tersebut mampu meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Untuk metode pengumpulannya, di sini kami menggunakan studi literatur untuk memperoleh data sekunder yang diambil dari jurnal penelitian sebelumnya mengenai proses produksi permen X di PT ABC Factory Cikupa, meliputi pengolahan bahan mentah hingga ke pengemasan produk jadi. Studi literatur yang kami gunakan melibatkan penelaahan dan analisis terhadap berbagai sumber tertulis yang sudah ada, seperti artikel, jurnal, buku, laporan penelitian, dan dokumen resmi lainnya. Untuk jenis data yang kami gunakan pada penelitian ini yaitu adalah data sekunder, di mana data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan lain selain dari penelitian yang sedang dilakukan. Kemudian jenis data yang dikumpulkan adalah data kuantitatif yang diperoleh dalam bentuk angka dan dapat diolah secara matematis maupun dianalisis secara statistik. Data kuantitatif tersebut meliputi perhitungan waktu yang diperlukan untuk setiap alur proses produksi permen X dan waktu total untuk menyelesaikan satu batch produksi permen. Di sini juga kami menggunakan data jenis mesin dan data alat yang digunakan untuk masing-masing proses. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Muhammad Rizky. Baik, selanjutnya yakni data dari proses produksi permen X. Jadi untuk simulasi yang kami lakukan yakni ada 15 proses. Yang pertama yakni proses typing gula dengan menggunakan mesin dissolving tank dengan waktu 19,8 menit. Kemudian ada proses pengadukan gula dan air panas dengan menggunakan mesin cold mix dengan waktu 29,6 menit. Dan selanjutnya ada proses penurunan kadar air dengan menggunakan mesin plate heat exchanger dengan waktu 2 menit. Kemudian penyimpanan gula dengan menggunakan mesin reservoir tank dengan waktu 10 menit. Kemudian selanjutnya ada penurunan kadar air 1 dan penurunan kadar air setelah penambahan flavor cloud dan asid dengan mesin cooker dengan masing-masing waktunya selama 1 menit. Setelah itu ada pengadukan dengan menggunakan mesin static mixer dengan waktu 1 menit, pemindahan dengan mesin depositor dengan waktu 1 menit, kemudian pencetakan permennya dengan menggunakan mesin molding dengan waktu 0,017 menit. Kemudian permen dilakukan proses pendinginan dengan mesin cooling dengan waktu 15 menit. Selanjutnya inspeksi atau quality control setelah melakukan proses pendinginan permen dengan mesin metal detector dengan waktu 0,017 menit. Selanjutnya neck production dengan menggunakan mesin bin dengan waktu 6,4 menit. Selanjutnya proses pembungkusan dengan menggunakan mesin Bosch Twist dengan waktu 1,77 menit. Kemudian proses pengisian kemasan permen dengan menggunakan mesin filling dengan waktu 0,342.
Terakhir, proses pengepakan atau packaging dengan mesin conveyor dengan waktu selama 0,347 menit. Evaluasi lebih lanjut akan dilakukan oleh rekan saya, Rizky. Selanjutnya yakni proses simulasi menggunakan software Flexim 2019. Studi kasus PT ABC Factory Cikupa yang memproduksi produknya yakni Permen X. Baik, langsung saja kita ke proses simulasinya. Jadi jam kerja yang dihasil ya jam kerja pada PT ABC ini dalam sehari itu ada 8 jam kerja atau 480 menit. Baik, kemudian fixed resource-nya ini ya, yang kami gunakan ada source dari bahan baku gula itu sendiri, kemudian ada gudang sementara, ada 15 proses, kemudian ada satu rak penyimpanan, dan dibantu dengan task executor, yakni robot dan ASRS Recycle. Jadi prosesnya itu sudah kami jadwalkan di hari itu hanya ada 37 bahan baku. Jadi di sini sudah terstruktur. Tujuannya agar tidak ada sisa ketika jam kerjanya itu sudah selesai. Jadi prosesnya seperti ini, seperti yang bisa kita lihat. Ada typing gula, pengadukan gula air, dengan kadar air, kemudian ada proses penyimpanan gula, kemudian ada adonan kadar air lagi, mengadukan lagi, kemudian proses pemindahan, pencetakan permen, pendinginan permen, kemudian quality control, dan production, proses pembungkusan, proses pengisian kemasan, packaging, dan terakhir disimpan di gudang sementara sebelum disimpan di rak penyimpanan. Jadi nanti terakhir di rak penyimpanan itu totalnya ada 37 box dengan satu box itu berisikan 60 bungkus permen. Nah, jadi untuk menyelesaikan 37 box sesuai schedule yang telah kita tentukan, yakni waktunya selama 479,91 menit. Jadi ini dapat dikatakan lebih efisien karena lebih cepat dari jam kerjanya, selisih sekitar 0,09 detik. Setelah dilakukan simulasi menggunakan Flexim dengan penambahan 4 Q, penyimpanan sementara untuk bahan baku, Q sebelum penyimpanan, Q sebelum QC, dan Q sebelum disimpan di rak. Lalu ada penambahan text eksekutor robot antara penyimpanan sementara ke stasiun berikutnya dan ASRS vehicle untuk menyimpan produk jadi ke rak. Didapatkan kesimpulan bahwa dari 37 box bahan mentah gula yang diinputkan, pada simulasi dengan 15 proses operasi selama 8 jam kerja, dihasilkan output sistem sebanyak 37 box, tanpa ada sisa di mesin maupun queue penyimpanan sementara. Satu boxnya berisi 60 bungkus permen, sehingga total produksi per hari mencapai 2.220 permen. Selanjutnya untuk studi kasus yang kedua, kelompok kami memilih penentuan rute optimal distribusi air isi ulang Gonzalo di Kota Ambon dengan menggunakan pendekatan algoritma dynamic programming menggunakan software MATLAB. Kemudian akan dipresentasikan oleh teman saya. Dalam penelitian ini, masalah yang kami ambil adalah masalah penentuan distribusi air isi ulang Gonzalo yang memiliki 10 rute distribusi di beberapa daerah di Kota Ambon. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk menentukan rute pendistribusian galon isi ulang terpendek dan seefisien mungkin untuk meminimalkan biaya operasional pengiriman. Permasalahan distribusi ini dalam matematika dan optimasi itu terdapat pada aplikasi traveling salesman problem. Dan algoritma dynamic programming diterapkan sebagai metode untuk merancang rute yang paling efisien dalam penyelesaian permasalahan traveling salesman problem ini. Perhitungan dan analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak MATLAB. Metode yang kami gunakan dalam penelitian ini berupa studi literatur untuk mendapatkan data kuantitatif berupa data urutan rute distribusi dan jarak tempuh antar setiap jalan dalam satuan kilometer, hasil studi literatur dari jurnal terindeks. Selanjutnya, untuk hasil dan pembahasan dilanjutkan oleh Bella. Di sini dapat dilihat adalah data jarak tempuh antar jalan dalam satuan kilometer, di mana data ini merupakan data yang dikelompokkan berdasarkan nama jalan konsumennya dikarenakan terdapat beberapa pelanggan yang berada pada suatu wilayah sama. Di sini dibagi menjadi 10 jalan dengan jarak dan jarak antara setiap jalan dapat dilihat pada tabel 1. Di sini dapat kita lihat bahwa jarak dari jalan 1 ke jalan 2 yakni sebesar 4,3 km, kemudian jarak jalan 1 ke jalan 3 adalah sebesar 4,9 km, hingga jarak dari jalan 10 ke jalan 9 yaitu 3,2 km. Kemudian untuk selanjutnya yaitu adalah gambar graf jarak, di mana di sini menampilkan sebuah graf jarak yang terdiri dari 10 not
di mana setiap node ini terhubung dengan node lainnya yang saling berkaitan. Dari hubungan ini menunjukkan bahwa adanya hubungan langsung atau adanya jarak yang harus ditempuh, di mana untuk setiap, pasang node ini diberikan inisial 1 hingga 10 dengan keterangan bahwa 1 itu adalah Gonzalo, 2 itu Jalan Patimura, 3 Jalan W.R. Supratman, 4 Jalan Ahmad Yani, 5 Jalan Dr. Kayadue, 6 Jalan Pitu Ina, 7 Jalan Karangpanjang, 8 Jalan Said Perintah, 9 Jalan Ayepati, dan 10 Terminal Mardika. Untuk simulasi lebih lanjut akan dilakukan oleh rekan saya, Rizky. Baik, selanjutnya yakni proses pengkodingan untuk menjawab permasalahan studi kasus depot air isi ulang Gonzalo yang memiliki permasalahan terkait dengan penentuan rute pengirimannya. Baik, langsung saja kita proses pengkodingan, kita run ya. Kita run di command window. Jadi proses awalnya yakni kita mendefinisikan matriks jaraknya. Jarak dari titik satu ke titik lainnya. Dalam hal ini cuma ada di titik 2 titik gitu. Dari titik 1 ke titik 2 gitu. Adapun matriks jaraknya tertera seperti ini. Kemudian selanjutnya kita menginisialisasi dynamic programming table-nya. Jadi proses inisialisasi ini untuk memvalidasi agar datanya itu sesuai atau mencukupi sebelum proses dynamic programming, agar nanti ketika proses dynamic programming itu tidak ada error ataupun data yang kurang, sehingga kita perlu menginisialisasi dynamic programming table ini. Dan selanjutnya proses dynamic programming ini diketahui bahwa terdapat max di sini sebuah subset yang berisikan DP table. DP table berisikan matriks jaraknya. Jadi di sini ada juga sintak las ataupun pref. Maksudnya di sini, jadi nanti ketika untuk proses itu nanti ketemu stepkan satu-satu rutenya. Nanti kita dikaji dulu rute yang paling minimumnya. Misalkan pertama sudah dapat di titik 1 ke titik 3. Kemudian di titik 3 itu nanti sebelum ke titik selanjutnya itu dikaji lagi. Ada kata last dan pref dikaji lagi agar memang benar-benar rutenya itu paling optimal dan paling minimum. Kemudian selanjutnya ada proses menentukan rute optimal dan jarak optimal. Di sini ada sintak optimal, jarak, dan optimal rutenya. Di sini ada dua jumlah jalan, last dua jumlah jalan, artinya itu ada dua titik jumlah jalan yang terakhir. Di sini ada ketahuan tuh DP dua jumlah last ditambah matriks. Nah itu sebenarnya artinya itu kita intinya itu kita selalu memperbarui rutenya itu. Jadi emang benar-benar kompleks sehingga kita ketemu rute yang paling minimum dan rute yang paling optimal. Nah, di sini juga ada proses rekonstruksi. Proses rekonstruksi ini memvalidasi lagi dari proses dinamik. Maka benar-benar ini rutenya itu paling minimum. Nah, intinya seperti itu. Kemudian didapatkan hasil runningnya itu rute yang optimalnya itu dari segi jarak itu dari 1 ke 7, ke 6, ke 5, ke 10, ke 3, ke 9, ke 8, ke 2, ke 1, dan ke 4. Nah, kenapa di sini ada 1 dulu? Nah, karena jadi untuk sebelum ke titik yang terakhir itu si dynamic programming ini, proses ini dia mengulangi lagi dari awal karena untuk memvalidasi itu agar rutenya itu benar-benar optimal, rutenya itu udah paling minimum gitu. Intinya seperti itu. Maka dari itu metode ini sangat baik digunakan karena sangat kompleks dan dari segi efisiensi optimasi itu cukup baik dibandingkan metode yang lain. Kemudian jarak optimalnya yakni sebesar 15,3 km dari keseluruhan jumlah rute optimalnya. Dapat ditarik kesimpulan pada studi kasus ini, di mana metode dynamic programming berhasil menemukan rute yang optimal dan jarak yang optimal dengan tingkat efisiensi yang lebih baik daripada sebelumnya, di mana rute optimal yang dihasilkan yakni dimulai dari titik Gonzalo ke Jalan Karangpanjang, kemudian ke Jalan Pitu Ina, Jalan Dr. Kayadue, kemudian ke Terminal Mardika, selanjutnya ke Jalan W.R. Supratman, kemudian ke Jalan Ayepati, ke Jalan Said Perintah, kemudian ke Jalan Patimura, kemudian kembali ke Gonzalo, dan yang terakhir yaitu ke Jalan Ahmad Yani dengan total jarak distribusi yaitu 15,3 km. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa metode dynamic programming dan simulasi yang telah dilakukan efektif dalam menangani permasalahan terkait rute mana yang harus didahulukan atau rute yang paling minimum jaraknya. Sekiranya cukup itu saja yang dapat dipresentasikan dari kelompok 10. Ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.